Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabarnya nih? Semoga kalian tetap sehat ya. Gimana nih sekolah online-nya? Pasti seru kan? Ya, walaupun sekolah online, kita harus tetap semangat ya. Oh iya, pada kesempatan kali ini, aku mau sharing-sharing nih mengenai salah satu materi pelajaran sejarah Indonesia. Hmm, Kira-kira ada yang tahu nggak? Aku sekarang mau sharing tentang apa? Yaps, kalau ada dari kalian yang jawab aku mau sharing tentang Orde Baru, jawabannya betul banget. Oke deh, sekarang kita lanjut ke materi ya. Orde Baru. Apa sih Orde Baru? Kenapa harus ada Orde Baru? Kapan sih Orde Baru ini dimulai? Oke, baik. Untuk menjawab pertanyaan itu, silahkan didengarkan ya. Orde Baru atau sering disingkat oleh Orba adalah salah satu sistem demokrasi yang pernah dilaksanakan di Indonesia, di mana Orba ini ialah sebutan bagi masa pemerintahan Bapak Soeharto. Kak, kalau ada Orde Baru, berarti ada Orde Lama dong. Terus, Orde Lama itu kapan? Iya, betul banget. Sebelum ada Orde Baru, ada juga Orde Lama. Nah, Orde Lama ini dipimpin oleh Bapak Soekarno, di mana demokrasi ini berlaku sejak Soekarno menjadi presiden di Indonesia. Jadi, Orde Baru itu adalah demokrasi yang menggantikan Orde Lama era Bapak Soekarno. Nah, Orde Baru ini berlangsung dari tahun 1966 sampai tahun 1998, di mana lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966. Kok kok ada Super Semar sih? Nah, Super Semar ini lahir karena pada tahun 1965 terjadi peristiwa bersejarah yang menewaskan 7 jenderal TNI Angkatan Darat oleh pasukan PKI. Peristiwa tersebut membuat rakyat Indonesia mengecam Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI beserta antek-anteknya. Nah, Presiden merespon aksi tersebut dengan membubarkan kabinet yang lama karena banyak dari mereka sebagai antek-antek PKI dan membuat kabinet yang baru. Namun, kabinet tersebut tidak sepenuhnya bersih dari antek PKI dan masih ada yang tersisa di dalamnya. Nah, lalu isi dari Super Semar ini memberikan mandat kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Dan juga ia harus melaporkan segala sesuatu ke presiden. Setelah dikeluarkannya Super Semar, maka keesokan harinya Letjen Soeharto langsung mengambil tindakan untuk membubarkan organisasi PKI sampai ke akar-akarnya. Sehingga pada saat itu terjadi dualisme pemerintahan di Indonesia, yakni Presiden Soekarno dan Letjen Soeharto. Untuk menghindari terjadinya gerakan politik yang dapat memecah belah persatuan, maka Presiden Soekarno menyerahkan jabatannya kepada Letjen Soeharto pada sidang istimewa MPRS. Nah, itu tadi teman-teman, latar belakang dimulainya Orba atau Orde Baru. Untuk mempersingkat waktu, aku mau ngasih tahu nih beberapa dampak positif dan negatif dari Orba. Oke, yang pertama yaitu dampak positif. 1. Masa pemerintahan yang lama membuat pembangunan menjadi berkesinambungan. 2. Pembangunan 5 tahun yang berlangsung selama 32 tahun banyak menitik beratkan pada sektor pertanian, sehingga hal tersebut membuahkan hasil di mana Indonesia bisa berswasembada beras. Yang ketiga, dampak dari swasembada beras
adalah semakin sejahteranya para petani di desa, sehingga otomatis menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. 4. Penyebaran pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas di hampir semua wilayah di Indonesia membuat masyarakat mudah mendapat pelayanan kesehatan. Nah, itu tadi dampak positif dari Orba. Nah, sekarang dampak negatif dari Orba. Yang pertama, pemerintah bersifat otoriter, sehingga semua kegiatan masyarakat diatur oleh tindakan pemerintah Orde Baru dalam politik luar negeri. Akibatnya, masyarakat tidak bisa leluasa dalam berkarya. 2. Pada masa Orde Baru, atmosfer politiknya tidak sehat, karena hanya ada satu partai lambang kekuasaan absolut, sedangkan yang dua hanya sebagai tambahan saja agar Indonesia disebut sebagai negara demokrasi. Hal ini berdampak pada gagalnya pendidikan politik pada masa itu. 3. Perwakilan rakyat hanya sebagai lambang saja, karena pada dasarnya hanya untuk melanggengkan kekuasaan pada saat itu. Dampaknya rakyat Indonesia tidak bisa memilih presiden yang sesuai dengan hati nurani mereka. Keempat, di bidang ekonomi, orang-orang tertentu yang berada di lingkungan sekitar para penguasa akan bisa menikmati kemudahan berbisnis hingga menggurita. Korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin merajalela. Dampaknya, orang-orang yang menghalalkan berbagai cara agar tujuannya tercapai. Oke teman-teman, itu tadi materi sejarah Indonesia mengenai Orde Baru. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu, dan terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.